Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula kita panjatkan solawat serta salam kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dewan juri yang kami hormati dan kami cintai, serta hadirin dan hadirat yang insya Allah diberkahi. Dilansir dari BBC bahwa di negeri kita ini banyak sekali konflik tentang toleransi beragama. Semisal para komika melakukan pelecehan agama dan penghinaan yang berujung kepada cacian dan makian. Dan peristiwa pengeboman tempat ibadah yang terus berulang. Serta kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Kementerian Keagamaan. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min zalik. Bagai gajah yang di depan mata yang tak nampak, intoleransi dan diskriminasi agama ini bagaikan angin lalu yang tak digubris. Pelakunya yang dibiarkan begitu saja dan tanpa diadili, yang mereka ujung-ujungnya hanya membuat video permintaan maaf dan seolah-olah kasusnya selesai begitu saja. Lalu muncullah kekhawatiran apabila kejadian seperti ini terjadi terulang-ulang, dan masyarakat akan menganggap ini menjadi hal yang biasa. Maka dari itu kami bertiga mengangkat tema membudayakan toleransi antar umat beragama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berfirman dalam kalamnya, yaitu pada surat Yunus ayat 40 sampai ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'una mimma ta'malun. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu
Ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan di antaranya ada pula yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhan-Mu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakan-Mu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak akan bertanggung jawab terhadap pekerjaanku, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaanmu. Dikutip dari buku Al-Quran dan Hadis Kementerian Republik Indonesia tahun 2015, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yunus ayat 40 hingga 41 itu memiliki makna sebagai berikut. Sungguhnya bahwa manusia itu terdiri dari dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan adalah orang-orang yang menaati perintahnya. Namun orang-orang yang membuat kerusakan bukan hanya mereka tidak menaati perintah Allah, namun mereka juga telah mendustakan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tegar daripada orang-orang yang ingkar terhadap ajaran-ajaran yang dibawanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka, dan mereka tidak pula mempertanggungjawabkan perbuatan apa yang beliau perbuat. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita teliti lebih lanjut, konsep umat yang diinginkan ini adalah untuk melindungi dari segala bentuk distorsi yang terjadi akibat perselisihan dan perbedaan. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu menciptakan manusia satu corak saja. Namun Allah menginginkan kita sebagai manusia untuk memiliki kearifan dalam menyikapi perbedaan. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma
الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk dalam menciptakan manusia yang hanya satu sorak saja. Dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, dari penciptaan alam hingga hari kiamat. Akan tetapi karena manusia tidak hanya diberi insting, namun mereka juga diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menguji kesanggupan manusia dalam menggunakan akal mereka tersebut untuk menyesuaikan diri di alam sekelilingnya dan dengan ruang dan waktu. Indonesia yang memiliki keberagaman jutaan epidemik di setiap sudutnya, mulai dari ragam bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan telah menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya keseluruhan keberagaman dalam persatuan. Setidaknya mimpi itulah yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika yang terikat pada kaki sang Garuda. Lalu, siapakah yang dapat mewujudkan mimpi-mimpi tersebut? Jawabannya sudah jelas, yaitu adalah saya, kamu, kalian, dan kita semua sebagai warga Indonesia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian syarah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.